Hai. Sekarang sudah hampir jam setengah 6. Saya mau cerita dulu. Dan tadi siang saya dapat hadiah. Ini, tada! 11 juta pertama saya, hasil saya kerja di YouTube. Ya nggak sih? Tapi itu salah satu media saya untuk cari duit. Ada YouTube, Instagram, dan juga sosial media lainnya. Saya akan cerita. Sampai ketemu lagi di IMC Confident Personal Branding Session bersama saya, Alan Budiman. Subscribe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juta pas ditambah 1 juta, total 11 juta. Wih. Alhamdulillah, saya mau cerita nih ya tentang gimana sih perjuangan saya dapat hadiah dari Noise Diet Catering. Ada pesan moral yang akan saya ceritakan di sini dan selengkapnya ini dia ya. Udah cukup? Udah cukup. Alhamdulillah, saya mau cerita nih ya. Jadi ceritanya saya itu ikut tantangan di Noise Diet Catering pada bulan November. Jadi tanggal 16 November itu mereka open batch untuk selanjutnya. Jadi beli paket diet selama 13 hari. Kemudian ada tantangan tuh 11-11. Jadi 11 November 2020 itu sampai dengan periode Desember, dia ada tantangan. Tantangannya adalah dengan beli paket, kemudian ceritakan cerita inspiratif dan juga perjalanan, dan hasilnya seperti apa. Gimana caranya kita bisa menginspirasi orang lain melalui perjuangan kita, suka duka kita, kemudian tantangannya seperti apa pada saat kita mau untuk menurunkan berat badan kita. Nah, di sini saya mau cerita sedikit aja gimana sih perjuangan saya untuk di Noise Diet Catering ini, dan sebagaimana teman-teman bisa lihat di video ini, di video sebelumnya itu saya share tentang 26 hari kompilasinya, mulai dari makan, tidur, nimbang berat badan, kemudian makan lagi, kemudian berolahraga di rumah, sampai akhirnya saya daftar lagi di gym seperti yang ada di sini. Yes, jadi teman-teman bisa lihat juga nih, ada 2 video yang sudah saya dibuat di sebelumnya, dan akhirnya saya memenangkan itu, mendapatkan hadiah. Tada! Dapat hadiah sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi 10 juta uang cash tanpa dipotong pajak. Kemudian 1 juta voucher makan untuk bisa dipakai di tahun 2021. Jadi aman kan setidaknya untuk di bulan depan, tahun depan itu program bisa tetap jalan. So, jadi ceritanya saya coba untuk ikut Noise ini karena yang pertama sih karena lihat Instastory-nya rekan saya namanya Cece Lia di Dekor by Lia Yong. Ini dia. Dulu saya aktif untuk MC bareng, cuman semenjak pandemi kita istirahat dulu untuk birthday. Akhirnya saya tertarik untuk ikut. Alasan yang mendasar saya ikut adalah kalau kita bicara di 2021 kan ada resolusi itu namanya. Jadi kita semua punya resolusi mau ngapain sih di tahun 2020 ini. Jadi saya sempat cerita saya tuh pengen A, B, C, D, E, F, G, dan semuanya terhalang gara-gara corona. Misalkan yang pertama tuh saya apply lagi beasiswa Australian Awards Scholarship untuk S2 di Australia, ternyata gagal, nggak lulus, dan itu sudah percobaan yang ketiga kalinya. That's okay. Kemudian obsesi saya di 2020, saya pengen ngumpulin medali lari, jadi kayak long marathon yang 5 kilo, kemudian 10 kilo, sekian belas kilo. Itu saya pengen sekali punya banyak di rumah itu medalinya, kayaknya keren gitu loh. Dan saya memang hobi olahraga. Tapi ternyata karena corona semuanya juga dibatalkan, nggak jadi. Terus kantor juga, program kerja di kantor juga semuanya nggak bisa dieksekusi, jadi hanya beberapa saja program-programnya karena terkait juga pandemi. Dan di akhir tahun ini ternyata ada tantangan nih. Dari dulu saya tuh selalu mikir kalau yang namanya kompetisi adalah suatu hal yang seksi di mata saya. Jadi kalau ada kompetisi tuh kayak semacam kita ada tantangan untuk melawan diri kita sendiri, melawan mindset kita sendiri. Saya pikir, wah ini menarik nih. Saya kepo-kepo nih, di tahun lalu juara 1 Noise Diet Catering ini, challenge di tahun lalu
itu beneran nggak sih gitu loh, hoax nggak sih, drama nggak sih, settingan sih nggak sih. Akhirnya saya tanya, kebetulan yang menangnya adalah Maruli. Tereng, ini dia orangnya yang dimenang tahun lalu, dan menangnya itu adalah iPhone 11 hadiahnya. Keren kan? Tahun ini hadiahnya uang tunai, dan menurut saya worth it untuk diperjuangkan dan worth it juga untuk saya menangkan. Kenapa? Karena kalau dari segi fisik itu badan saya tuh udah kayak gimana ya, udah segede apa ya, semuanya tuh udah sulit semua dipakai tuh, udah ketat semua gitu loh, dan badan saya tuh udah hampir menyentuh kemarin di 98 kiloan gitu ya, parah banget tuh. Kemudian saya pengen kurangin berat badan saya, dan kalau bisa balik lagi ke ideal, kalau bisa saya mulai nge-MC profesional di tahun 2015-an itu pakai jas itu lagi, kalau bisa dipakai lagi gitu loh. Oke, clear, yang itu salah satu goal saya. Kemudian saya pengen lagi, saya itu tipe orang yang senang banget berolahraga. Sebagaimana yang saya ceritakan di vlog-vlog saya sebelumnya, hobi saya itu ya renang, lari, kemudian bernyanyi, kemudian jalan jauh-jauh gitu loh. Dan semenjak pandemi ini, hobi itu terhalang, jadi nggak seaktif dulu, dan termasuk saya nge-gym pun itu saya berhenti off dulu karena takut anak itulah ya, lebih ke preventif. Jadi semua latihannya di rumah. Latihan di rumah ya paling hanya berapa kali gitu ya bertahannya, dan nggak sekonsisten kalau kita itu latihan di luar yang ada teman-teman kita gitu loh. Walaupun bukan teman-teman dekat, setidaknya kita tuh ngelihat kalau orang lain yang badannya lebih bagus, lebih fit, lebih sehat, kita bisa termotivasi untuk setidaknya ikut seperti mereka. Dan akhirnya saya punya dasar yang kuat, saya tetapkan diri saya untuk ikut, dan habit puasa Senin Kamis pun tetap saya jalankan. Jadi puasanya juga dapet, kemudian tentunya pahalanya insya Allah juga dapet, olahraganya mulai jalan lagi, makanannya pun sehat-sehat. Kalau orang bilang makanan diet itu hambar dan hampa, pakai hubungan yang belum ada status itu semuanya enggak bener. Rasanya tuh enak menurut saya, manis, asam, asin, pedes ada, dan dessertnya pun juga ada. Kamu pengen manis tuh ada, disiapin sama mereka, dan sudah terjadwal dari hari 1 sampai dengan hari kesekian. Anyway, programnya itu dimulai dari program 13 hari, dan saya pikir 13 hari saya masih kurang maksimal, dan saya langsung tembak, saya pesan yang 26 hari, jadi langsung 2 paket saja. Waktu itu sekitar 1,5 juta, jadi 700 ribuan dikali 2, 1,5 juta, dan insya Allah worth it. Saya niatkan semuanya, dan saya pikirkan semua konsepnya, bagaimana saya mau bikin video, mulai dari saya buat papan, saya pengen hari ke-1, hari kedua, hari ketiga tuh semuanya terjadwal saya mau ngapain, termasuk juga progres berat badan saya. Saya sudah tulis di papan di kamar saya. Papannya sederhana banget, ada meja, ada lemari, kemudian ada kayak di Ace Hardware tuh kamu tempel aja, tulis, bisa dihapus di sana, itu clear. Oke. Dan overall semuanya alhamdulillah berhasil. Pahit manis semuanya saya jalanin, dan yang paling penting adalah kamu tetap fokus dengan tujuan kamu mau ngapain dan goals kamu mau ngapain. Oke, that's it, clear untuk cerita Noise Diet Catering. Bisa selengkapnya progresnya seperti apa, lihat di video yang sudah saya upload di sebelumnya. Nah, sekarang apa sih nilai yang dapat kita dapatkan ataupun dipetik dari pelajaran yang baru saya menangkan ini ya? Jadi teman-teman, nah, jadi saya mau cerita pesan moral apa sih yang bisa didapatkan atau pelajaran yang bisa dipetik dari perjuangan ikhtiar saya untuk mendapatkan goals saya tersebut. Teman-teman kan sudah lihat nih video saya tentang skill sebelum kamu berusia 30 tahun. Nah, lihat kan, ini dia videonya. Nah, nggak salah satu sih, banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari dan bisa diaplikasikan juga dari apa yang sudah saya dapatkan ini. Jadi, kalau kamu dalam melakukan sesuatu, kalau kamu sedang melakukan berniat untuk mencapai sesuatu, yang harus kamu lakukan setidaknya ada 5 yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah goals. Jadi, kalau kamu berniat untuk mengikuti suatu kompetisi, suatu pertandingan, suatu tantangan, pastikan kamu punya goals yang jelas, punya tujuan yang terstate dengan jelas di dalam diri kamu. Jadi, kamu jelas kamu mau ikut lomba nyanyi, itu alasannya apa? Kenapa? Gara-gara apa?
alasannya kenapa, itu semuanya harus sudah pasti kamu paham sekali kenapa kamu mau ikut itu. Kemudian yang kedua, kamu harus punya niat. Jadi kalau sudah punya goals, wacana nih ya, tapi kalau kamu tidak punya niat yang kuat untuk mengeksekusinya, semuanya akan percuma dan hanya sekedar hayal-hayal bambu saja. Jadi akan jadi penyesalan-penyesalan aja yang coba saya ikut ya, coba saya angkat tangan, coba saya coba ikut tes ya, kalau tahu gitu saya coba aja. Itu penyesalan selalu datang terakhir karena kamu punya goals tapi kamu gak punya niat gitu loh untuk mengeksekusinya. So kamu harus punya niat yang keras. Jadi kalau kamu sudah punya niat yang keras, mau itu sulit, mau itu nggak bisa sama sekali, nggak mungkin sama sekali, kamu akan pasti cari cara gimana untuk mendapatkan caranya tuh gimana kalau kamu dapat halangan. Karena semua itu kalau kamu sedang dalam suatu tujuan, semua yang menghambat kamu adalah sebuah tantangan dan ujian untuk kamu yang harus kamu selesaikan. Maka dari itu kamu harus punya niat yang kuat banget. Selanjutnya yang ketiga, kamu punya konsisten. Itu benar-benar harus kamu pegang. Konsisten dalam artian ketika kamu sudah mengelis goals kamu apa, ketika kamu sudah punya niat yang super kuat, kamu harus konsisten. Karena di perjalanan pasti banyak banget tantangan dan juga godaan-godaan. Kalau kita bicara masalah godaan, ini banyak banget orang yang gagal, terutama yang sedang program diet, yang sedang program latihan sesuatu, yang sedang program mempersiapkan sesuatu. Kalau kamu sudah menjadwalkan semuanya konsisten, itu salah satu kunci yang paling penting kamu harus pegang. Jadi ya itu tadi, kamu harus punya konsisten dan carilah teman-teman yang positif di sekitaran kamu yang bisa mempengaruhi kamu dan menjaga niat kamu itu. Oke? Yang selanjutnya adalah yang keempat, sabar. Sabar itu juga salah satu soft skill yang harus kamu miliki. Karena banyak orang yang gagal itu karena mereka tidak sabar. Padahal kesuksesan itu ada di depan mata mereka. Karena mereka mengharapkan segala sesuatunya itu instan, pengen cepet, pengen langsung menang, pengen nganeh-nganeh gitulah gitu. Jadi semuanya mikir cari cara yang lain supaya bisa menang dengan cara yang nggak baik gitu. Misalkan kayak gini, misalkan kompetisi yang sedang lakukan ini kayak yang misalkan ngedit, misalkan foto before after itu dikecilin. Itu menurut saya sih kalau menurut kepercayaan saya sih nanti nggak berkah dan nggak endul yang kamu bisa nikmatin itu ya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah pantang menyerah. Jadi kamu harus pantang menyerah. Kenapa? Kalau kamu pantang menyerah, orang mau yell, orang mau insult, orang mau look down upon your vision, itu kamu akan abaikan saja. Kamu akan bodoh amat. Ini kayak di video yang ini nih ya. Kamu harus bodoh amat karena kalau kamu sudah punya sifat pantang menyerah, mau gimana pun, sesulit apapun, kemudian seenggak mungkin apapun itu, misalkan nih kesulitan saya adalah di ngedit Adobe Premiere Pro. Saya nggak tahu tuh mau bikin video seperti yang saya sudah buat sebelumnya, mau bikin video before after tuh gimana sih caranya, kemudian mau masukin dubbing suara tuh gimana caranya. Kalau kamu sudah punya niat yang kuat dan juga goals yang jelas, kamu akan pasti cari tahu caranya bagaimana sampai akhirnya kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan sesuai dengan pemikiran kamu. Itu dia 5 hal yang bisa saya bagikan, hal positif, pesan moral yang dapat saya bagikan untuk di IMC edisi hari ini. So, anyway, saya juga mau terima kasih. Ini, waduh, masya Allah banget deh. Ini hadiahnya uangnya tunai dan cash, bapak-bapak. Tuh, kerinyit. Coba deh, Bapak Fikri, Bapak Nanda. Kerinyit. Senyum-senyum ya, bapak-bapak yang di sana ya. Uangnya insya Allah akan saya tabung dan saya gunakan untuk ya sudah saya bagi-bagi lah ya untuk amal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah kasih saran untuk disedekahkan. Alhamdulillah insya Allah tetap dijalankan. Kemudian investasi di bidang emas tetap dijalankan. Kemudian juga untuk investasi di kesehatan, kan saya sudah daftar gym, mau beli suplemen atau mau beli buah-buahan segala macam itu sudah saya atur semuanya. Insya Allah akan saya pakai lebih bijak. Anyway, saya juga mau terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim dari Noise Diet Catering yang sudah menyiapkan makanan-makanan yang oke banget. Insya Allah akan saya lanjutkan ke progress, ke goal saya yang berikutnya. Saya pengen badan saya itu seperti ini gitu loh.
Jadi saya sudah siapkan rencananya dengan olahraga lebih konsisten, kemudian makanan yang lebih teratur, dan insya Allah habit makan sehat dan juga makan secukupnya, konsep makan yang secukupnya itu sudah terpatri, dan semoga juga saya tetap konsisten untuk menjalani semua itu. Thank you sudah menyaksikan IMC. Ini teman-teman saya sengaja balik lagi karena macet di luar, jadi ya daripada saya syuting di luar, saya syuting lagi aja di dalam. Thanks for watching IMC and Confident Personal Training Session bersama saya Alan Budiman. Bye bye. Subscribe.